Pesan Tuhan hari ini membahas mengapa Roh Kudus diberikan. Kalau Yesus Kristus sudah naik ke surga, lalu sekarang siapa yang menyertai kita? Apakah kita berjalan sendiri? Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum naik ke surga, Yesus sudah berjanji bahwa kita tidak akan sendirian. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus berkata bahwa Bapa akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan diam di dalam kita. Dan janji itu digenapi. Dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1-4, Roh Kudus turun atas murid-murid, dan sejak saat itu, hidup mereka berubah total. Roh Kudus diberikan bukan sekadar untuk membuat kita merasa rohani, tapi untuk memberi kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kuasa untuk apa? Untuk hidup benar, untuk menang atas dosa, untuk menjadi saksi di tengah dunia. Roh Kudus juga memimpin kita. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya, kita tidak lagi hidup berdasarkan perasaan atau logika sendiri, tapi dipimpin oleh Roh Tuhan. Masalahnya, banyak orang percaya punya Roh Kudus, tapi tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka masih mengandalkan diri sendiri, masih mengikuti keinginan daging, masih hidup seperti belum diubahkan. Padahal kuasa itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus hanya ada di dalam kita atau benar-benar memimpin hidup kita setiap hari?